Dahulu kala di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kawasan Kalimantan Selatan, terdapat sebuah kecamatan bernama Loksado. Di Loksado ini, hiduplah dua orang pemuda yang bernama Bujang Alai dan Bujang Kuratauan. Bujang Alai adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Namun, karena kelebihannya itu, ia memiliki sifat yang sangat angkuh dan sering bertindak sesuka hatinya. Selain itu, Bujang Alai ini juga sering membawa keris dan selilit jimat di pinggangnya, dan alasan dia membawa hal itu adalah dengan tujuan untuk ia jadikan tontonan kepada warga di sana, dengan harapan bahwa nantinya akan banyak yang akan tertarik padanya. Bujang Alai ini juga dikenal sering memperlakukan orang lain secara semena-mena, terutama pada warga kampung yang memiliki tingkat ekonomi rendah, dan ia juga sering mencari masalah dengan Bujang Kuratauan. Sementara itu, Bujang Kuratauan adalah pemuda yang sopan, dan ia memiliki wajah yang biasa saja, serta ia berasal dari keluarga sederhana. Sifatnya yang rendah hati dan dapat diandalkan ini pun membuat dirinya banyak disegani oleh warga di sana. Bujang Kuratauan ini juga selalu membawa parang bungkul atau sejenis senjata tradisional orang Banjar pada pinggangnya ketika ia sedang bepergian. Namun, senjata ini akan dikeluarkan oleh Bujang Kuratauan hanya pada saat ia merasa perlu menegakkan kehormatan, kebenaran, dan keadilan. Suatu hari, terjadi kehebohan di desa Malinau, di mana dikabarkan bahwa ada seorang gadis yang lenyap begitu saja. Bahkan, tidak ada juga tanda-tanda kehidupan dari gadis ini setelah dicari ke seluruh pelosok kampung dan hutan. Segala cara sudah dikerahkan demi mencari gadis hilang tersebut, hingga kedua orang tua sang gadis pun menjadi patah semangat dan putus asa, karena pencarian putrinya itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Bujang Alai, yang mengatakan bahwa ia menyembunyikan seorang gadis di rumahnya, dan di sini ia pun menantang semua orang yang ada di desa itu, dengan mengatakan bahwa siapa saja yang ingin menjemput gadis itu, orang tersebut harus berhadapan dengan Bujang Alai terlebih dahulu. Mendengar hal itu, di sini warga pun langsung berpikir bahwa sebenarnya tantangan yang diajukan oleh Bujang Alai ini jelas ditujukan ke Bujang Kuratauan. Di sini setelah mendengar kabar tentang hal itu, Bujang Kuratauan yang merupakan seorang pemuda yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran ini pun menanggapi tantangan Bujang Alai ini, di mana ia pun langsung menemui Bujang Alai ini, dan Bujang Kuratauan pun menyuruh Bujang Alai untuk segera melepaskan sang gadis, dan mengembalikannya kepada kedua orang tuanya itu. Bujang Alai terlihat senang, karena pancingannya ini berhasil menarik perhatian Bujang Kuratauan. Ia berpikir bahwa Bujang Kuratauan akan menyerangnya tak lama lagi, sehingga ia punya kesempatan untuk menghabisinya. Semakin dibayangkan kemenangan itu, semakin besar pula senyum Bujang Alai. Karena itu pula, ia kembali menantang Bujang Kuratauan untuk menghadapi dirinya terlebih dahulu, bila ingin membawa gadis itu pulang. Dalam hitungan detik, Bujang Alai mencabut kerisnya dan berdiri di posisi siap menyerang. Melihat hal itu, Bujang Kuratauan juga langsung mengeluarkan parang bungkul miliknya, dan pertempuran di antara kedua pemuda tersebut pun terjadi. Pertempuran tersebut pun berlangsung dengan sangat sengit, di mana keduanya saling menyerang dan menangkis dengan kelebihannya masing-masing. Ketika petang hari tiba, Bujang Alai tiba-tiba menghentikan pertarungan tersebut, dan ia kemudian meminta Bujang Kuratauan untuk melanjutkan pertarungannya esok pagi. Di sini Bujang Kuratauan pun berkata bahwa ia siap melayani Bujang Alai bertarung dimanapun dan kapanpun, lantaran ia tak bisa lagi menoleransi kelakuan Bujang Alai yang dengan seenak hatinya menyembunyikan anak gadis orang lain, yang membuat kedua orang tua gadis itu sedih hingga putus asa. Lalu Bujang Alai kemudian menetapkan waktu untuk bertarung keesokan paginya, di mana ia mengatakan bahwa mereka akan ketemu kembali dan bertarung di Mandin Tangkaramin yang tak jauh dari desa Malinau. Jadi Mandin Tangkaramin adalah sebuah air terjun dengan tinggi sekitar 13 meter, yang terletak di tengah-tengah hutan belantara, di mana banyak pohon tinggi-tinggi yang mengelilinginya, sehingga ketika berada di sana, mereka tidak dapat membedakan antara pagi dan malam hari. Di air terjun tersebut juga dipenuhi bongkahan-bongkahan batu besar dan batu kecil, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tempat pertempuran.
Setelah mengatakan hal tersebut, mereka berdua pun kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pertempuran esok pagi. Singkat cerita, keesokan harinya, berangkatlah kedua pemuda tersebut menuju ke lokasi yang sudah disepakati. Bujang Alai dan Bujang Kuratauan pada akhirnya tiba di sana, dan di sini Bujang Alai pun langsung mempertajam kerisnya itu, sementara Bujang Kuratauan justru membuat tumpul parang bungkulnya itu. Tanpa banyak basa-basi yang panjang, pertarungan kedua pemuda tersebut pun segera dilanjutkan dengan keris dan parang bungkul yang terus beradu hingga mengeluarkan bunyi berdentang dan percikan api. Segala keahlian dan kemampuan yang mereka miliki itu pun dikerahkan sepenuhnya di pertarungan pagi itu. Setelah cukup lama, keduanya pun mulai merasa kelelahan. Di sini karena niat dari Bujang Alai yang sangat ingin menghabisi Bujang Kuratauan ini pun membuat dia mulai kehilangan kendali, di mana Bujang Alai ini pun melakukan serangan terhadap Bujang Kuratauan semakin membabi buta, yang pada akhirnya membuat ia perlahan mulai kehabisan tenaga, dan kerisnya pun bergerak tak karuan karena fisiknya yang semakin lelah itu. Pertarungan tersebut menjadi sangat sengit dan panjang, dikarenakan kedua pemuda tersebut memiliki kekebalan terhadap benda-benda tajam, sehingga tidak ada satu pun di antara mereka yang terluka. Namun, karena pantulan sinar matahari dari keris Bujang Alai menyilaukan matanya sendiri, sehingga ia pun menjadi semakin lengah. Hal ini memberi kesempatan besar bagi Bujang Kuratauan untuk menyerangnya. Ketika itulah, Bujang Kuratauan memanfaatkan kondisi tersebut dengan menghantam tubuh Bujang Alai dengan parang bungkul miliknya. Dan karena parang tersebut tumpul, jadinya parang bungkul itu justru mampu membuat tubuh Bujang Alai memar dan remuk di dalam. Di sini karena hantaman yang sangat kuat dari parang bungkul itu pun membuat Bujang Alai ini tersungkur dan mati seketika. Setelah pertarungan itu dimenangkan oleh Bujang Kuratauan, akhirnya gadis tersebut bisa kembali ke rumah orang tuanya lagi. Di sisi lain, berita kematian Bujang Alai ini pun tiba dengan cepat ke telinga sang ayah. Mendengar berita kematian anaknya itu, sang ayah pun tak terima putranya mati akibat hantaman parang bungkul milik Bujang Kuratauan. Karena hal itulah membuat ayah Bujang Alai ini pun berniat membalas dendam kepada Bujang Kuratauan. Di sini Bujang Kuratauan, yang sudah tahu bahwa keluarga Bujang Alai tak akan tinggal diam atas kejadian tersebut, langsung mengatur siasat bersama ayahnya. Mereka sepakat, bila terdengar suara keramaian dari jauh, seluruh anggota keluarga Bujang Kuratauan akan menyalakan obor dan berlari menuju hutan. Hari yang sudah diperkirakan itu pun tiba. Ketika mereka mendengar ada suara keramaian dari jauh, di sini keluarga Bujang Kuratauan pun segera berlari ke dalam hutan. Di sini dikarenakan ayah Bujang Kuratauan yang sudah tahu betul seluk-beluk hutan rimba tadi, sehingga ia pun tahu di mana ia bisa menyembunyikan keluarganya itu. Dan karena rencana ini sudah dibuat sebelumnya, sehingga keluarga Kuratauan pun tahu kemana arah mereka akan bersembunyi. Sementara itu, keluarga Bujang Alai terus berlari mengejar keluarga Bujang Kuratauan ke dalam hutan dengan mengikuti arah obor. Berbekal amarah yang penuh dendam, mereka tak sadar bahwa obor-obor yang dinyalakan keluarga Bujang Kuratauan itu adalah sebuah jebakan. Pada waktu yang tepat, ayah Bujang Kuratauan segera meneriakkan perintah, dan secara serentak, seluruh anggota keluarga Bujang Kuratauan pun melempar obor yang mereka pegang ke arah sungai. Sedangkan keluarga Bujang Alai tetap berlari mengikuti obor tanpa mengetahui keadaan sekitar. Mereka pikir, keluarga Bujang Kuratauan sedang berlari dengan mengambil jalan pintas. Tak lama setelah itu, terdengarlah teriakan dari keluarga Bujang Alai yang satu persatu jatuh ke dasar sungai. Ternyata, keluarga Bujang Kuratauan melempar obornya ke dasar sungai Mandin Tangkaramin. Di sini seluruh tubuh anggota keluarga Bujang Alai lantas menghantam bebatuan tajam di dasar sungai, hingga menumpahkan darah dan membuat air serta bebatuan yang ada di sana berwarna merah, dan mereka semua pun tewas seketika. Dari kejadian itu hingga kini, penduduk setempat percaya bahwa bongkahan batu terbesar yang berwarna merah bak kulit manggis yang masak itu, adalah batu yang terkena darah keluarga Bujang Alai, dan semenjak itulah batu tersebut kemudian diberi nama Manggu Masak.